Oke. Oke. Eh, Selamat pagi teman-teman. Ini Selamat pagi. di Nah, di sini kita akan berdiskusi tentang simulasi kegiatan apa saja yang sehubungan dengan survival. Langsung saja, soal yang pertama itu, hmm, seandainya kamu sedang melakukan inventarisasi pohon di tengah hutan dan tiba-tiba menyadari bahwa kamu sudah keluar dari jalur dan tersesat, mengapa kamu dilarang keras langsung berlari ke jalan keluar dan apa yang harus kamu lakukan dalam 10 menit pertama? Bagaimana teman-teman? izin menjawab, Oke, Rehan. izin menjawab. Ya, silahkan. Eh, Oke, dalam 10 menit pertama, kamu wajib melakukan protokol STOP. Alasannya, saat tersesat, otak akan masuk ke mode panik yang memicu adrenalin. Jika kamu langsung berlari, kamu akan kehilangan arah mata angin. Detak jantung meningkat drastis, dan kamu akan cepat merasa lelah serta haus, atau bisa disebut dehidrasi. Yang lebih berbahaya, berlari di hutan meningkatkan risiko kamu terperosok ke jurang atau terluka oleh dahan pohon. Langkah yang dilakukan adalah yang pertama, S. Sit down, duduk dan tenang, jangan panik. 2. T. Think, berpikir jernih tentang situasi saat ini. Yang lalu yang ketiga adalah O. Observe, amati sekitar cuaca, potensi bahaya, sumber daya. Lalu yang terakhir adalah P. Plan, berencana tindakan apakah tetap diam atau bergerak. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, yang kedua, jika kamu terpaksa harus menginap di hutan karena hari sudah mulai gelap, bagaimana cara memilih lokasi yang paling aman untuk membangun tempat berteduh atau shelter, dan apa saja yang harus dihindari? Bagaimana, teman-teman? izin menjawab. Saya izin menjawab. Jadi ambil aja di Erza. Oke, oke. Silahkan Ezra. Jadi, memilih shelter adalah keputusan hidup dan mati saat di alam liar. Biasanya kita ingin mencari tempat yang agak rata, kering, dan tinggi untuk menghindari predator. Jadi, bagaimana cara memilih tempat yang aman untuk membuat shelter? Yang pertama adalah jangan di pinggiran sungai, dikarenakan kalau hujan ada resiko untuk banjir dan juga bisa bertemu dengan hewan buas yang untuk minum. Yang kedua adalah hindari membuat shelter di bawah pohon yang mati, dikarenakan dahannya bisa saja patah saat kita tidur. Dan yang ketiga adalah hindari lembah yang sempit, dikarenakan udara dingin biasanya mengendap di sana. Dan yang terakhir adalah cari tempat yang jauh dari sarang hewan buas seperti ular, beruang, atau serigala. Baik, terima kasih. Oke.
Betul ya teman-teman. Oke, lanjut yang soal ketiga. Sebagai orang yang paham botani, jika kamu tidak menemukan sumber air seperti sungai, tanaman apa yang bisa kamu cari untuk mendapatkan cairan dan bagaimana mengambil airnya tanpa alat modern? Siapa yang bisa menjawab, teman-teman? Ya, saya mau menjawab. Saya mau menjawab. Silahkan. Di hutan tropis banyak menyediakan cadangan air. Contohnya satu ada di rotan atau liana. Potong batang rotan atau tumbuhan liana dengan 2 potongan. Atas dulu baru bawah. Biarkan airnya menetes ke mulut atau wadah. Pastikan airnya bening, tidak berbau, dan tidak terasa gatal. Oke. Yang kedua, ada di ruas bambu. Cari bambu yang sudah tua atau yang batangnya miring. Seringkali di dalam ruasnya terdapat cadangan air yang bersih. Kamu bisa melubanginya atau memotongnya. Yang ketiga, cari di lumut. Kamu bisa mengumpulkan lumut yang basah tuh, lalu memerasnya menggunakan kain yang bersih. Airnya memang akan terasa sedikit pahit atau sepat, tapi bisa menyelamatkanmu dari dehidrasi berat. Yang terakhir ada di kantong semar. Bagian kantungnya sering terisi air hujan, namun air ini harus disaring karena biasanya banyak serangga mati di dalamnya. Baik, terima kasih. Oke, betul ya teman-teman. Oke, soal keempat. Tanpa kompas dan GPS, bagaimana cara kamu menentukan arah barat dan timur secara akurat agar kamu tidak berjalan berputar-putar di dalam hutan yang lebat? Siapa yang bisa menjawab, teman-teman? Izin menjawab. Jadi cara paling mudah dan masuk akal itu adalah menggunakan metode bayangan tongkat. Nah, cara yang pertama itu menancapkan sebuah tongkat di area yang sedikit terbuka dan terkena sinar matahari. Nah, terus cara yang kedua itu tandai ujung bayangan tongkat tersebut dengan batu atau ranting kecil. Ini tanda ini nih adalah titik satu gitu. Terus yang ketiga, tunggu sekitar 15 sampai 30 menit sampai bayangan itu mulai berpindah. Kemudian yang keempat, tandai lagi ujung bayangan yang baru ini. Nah, ini nih adalah titik kedua. Terus yang terakhir, hubungkan titik satu dan titik dua, yaitu titik satu selalu mewakili arah barat dan titik dua selalu mewakili arah timur. Dengan mengetahui arah ini, kamu bisa menentukan utara dan selatan. Gunakanlah patokan benda yang terlihat jauh seperti gunung atau pohon besar agar arah jalanmu itu tetap lurus. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Ramadhani. Oke, soal yang kelima, terakhir. Jika kamu mendengar suara helikopter atau pesawat tim SAR di siang hari, apa yang kamu lakukan pada api unggunmu agar mereka bisa melihat posisimu dari ketinggian? Oke, Naila, silakan. Aku. Izin boleh menjawab lagi atau saudara Naila? Oh, siapa? Oh, baiklah. Aku mau jawab Siapa satu. dulu? Oke, Ya, silakan. dari udara, api kecil hampir tidak terlihat karena tertutup tajuk pohon. Yang dibutuhkan penyelamatan adalah kontras warna. Satu,
Buat asap putih. Segera ambil dedaunan hijau yang masih basah, rumput segar, atau lumut basah. Lalu lemparkan ke atas api yang sedang menyala. Kenapa harus basah? Material yang basah akan menghasilkan pembakaran tidak sempurna yang memicu munculnya gumpalan asap putih yang sangat tebal. Kontras asap putih ini akan sangat mencolok jika dilihat dari atas dengan latar belakang hutan yang berwarna hijau gelap. Pastikan kamu membuat sinyal ini di daerah yang agak terbuka, agar asapnya bisa membumbung tinggi tanpa terhalang dahan pohon yang terlalu rapat. Oke, Cukup sepertinya. oke, terima kasih Naila. Oke, jawaban Naila tadi benar ya teman-teman. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita, diskusi kita tentang eh, survival ya teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat Pagi. 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 Selamat pagi. Salam rimba. Tidur lagi.